terutama para petani, peternak, kemudian yang suka bertanam bunga. Ya, siapa yang orang tuanya petani? Coba angkat tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebagian besar ini petani ya. Ada juga yang pelihara burung di rumah atau hewan ternak. Burung, ya. Nah, atau yang suka tanam bunga. Siapa yang suka tanam bunga? Iya. Nah, ini materi ini sangat bermanfaat ya, terutama dalam konsep persilangannya. Ya, misal nanti kalau Mona mau tanam bunga, mau dapat keturunan yang baik, bisa menerapkan prinsip persilangan dalam menanam bunga. Misal kalau mau dapat variasi warna lain, nanti bisa menerapkan prinsip persilangannya. Nah, seperti petani yang Ibu Guru ceritakan ini sekarang, dia memanfaatkan konsep persilangan. Dia menanam kacang kapri berwarna kuning bulat dan kacang kapri berwarna hijau ya, bentuknya keriput, atau kacang kapri berbentuk bulat warna kuning dengan kacang kapri berbentuk keriput warna hijau. Jadi ada dua sifat beda ya pada warna dan bentuk. Coba lihat, perhatikan, ada sini dia. Ya, nah, Pak petani ini mendapatkan keturunan yang berbeda. Kira-kira kenapa ya? Nah, sekarang kita lanjutkannya. Nah, ini menghilangkan biji kapri berbentuk bulat warna kuning dan biji kapri keriput warna hijau. Diperolehlah keturunan warna kuning bentuk bulat atau bentuk bulat warna kuning ya. Kemudian antara sesama F1 disilangkan ya. Bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning sehingga diperoleh keturunannya ini. Coba kalian perhatikan keturunannya ini, coba. Berdasarkan gambar ini, menurut kalian adakah variasi keturunan yang berbeda atau muncul sifat baru? Ada? Coba Mona, apa saja Mona? Keriput kuning dan hijau bulat, Bu. Oh iya, bagus. Ini ya keriput kuning ya, dan keriput kuning dan Hijau bulat. hijau bulat. Ya, bagus. Mona, kira-kira kenapa Mona? Karena berasal dari dua induk, Bu, pasti bervariasi. Iya, bagus ya. Mona mengatakan variasi yang ada pada kacang kapri ini karena dia berasal dari dua induk. Ya, dua induk dengan sifat yang berbeda. Variasi, bagus ya. Nah, prinsip-prinsip ini sangat bermanfaat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh keturunan yang unggul. Ya, jadi bagaimana? Senang mempelajari materi ini? Senang. Iya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nah, oleh karena itu anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian mampu memecahkan hasil persilangan di hibrida melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, kalian mampu memberi contoh karakteristik anggota keluarga untuk menentukan hukum pewarisan sifat. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis mekanisme pewarisan penyakit atau kelainan sifat pada manusia. Ya, coba Benny duduk yang baik, Sally duduk yang baik ya. Udah lama Sally duduk yang baik ya. Duduk yang tegak, jangan posisi tidur, jangan ngandar ya. Ya. Kemudian sekarang Ibu Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, Benny. Ibu Guru bagi kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian. Ibu Guru akan membuka video. Dari video ini nanti Ibu Guru harap kalian cermati baik-baik ya. Kalian dengar ya, pahami, dengar, catat yang penting-penting ya. Karena apa? Karena nanti kalau dicatat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri nanti ya. Apakah suaranya jelas anak-anak? Jelas. Kita lanjutkan. Mona, silakan perhatikan. Dari pelajaran yang lalu, diketahui bahwa Mendel melakukan pengamatan persilangan pada tanaman kapri yang mempunyai satu sifat beda, yaitu galur murni untuk biji bulat dan galur murni biji keriput. Persilangan ini disebut juga persilangan monohibrida. Turunan pertama atau F1 menghasilkan tanaman kapri yang berbiji bulat. Selanjutnya marilah kita amati persilangan dari organisme yang mempunyai dua sifat yang berbeda atau disebut juga
persilangan dihibrida. Misalnya dua sifat yang berbeda, yaitu pada bentuk biji dan warna biji. Kedua induk tanaman kapri yang disilangkan tersebut adalah induk satu, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bulat berwarna kuning, sedangkan induk dua adalah tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput warna hijau. Proses persilangan kedua induk galur murni dari tanaman kapri tersebut dilakukan melalui penyerbukan. Tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput berwarna hijau. Angka gambar berikut. Sehingga F1 akan menghasilkan 4 macam gamet sebagai berikut. Peristiwa pengelompokan faktor keturunan atau gen secara acak pada waktu pembentukan gamet disebut prinsip hukum Mendel II. Nah, itu dia tadi video tentang hukum 2. Masih semangat anak-anak? Masih. Suaranya loyok. Semangat. Semangat tak? Ya, alhamdulillah kita lanjutkan materi kita ya. Nah, itu dia tadi video tentang hukum 2 Mendel. Iya, yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda. Mendel menyilangkan kacang kapri berbentuk bulat warna kuning dengan kacang kapri berbentuk keriput warna hijau. Banyak karakteristik pada tubuh manusia yang dapat diamati secara langsung dan dijelaskan melalui pewarisan sifat. Misalnya warna kulit. Kita kan ada warna kulit putih, coklat, gelap ya. Kemudian ada yang hitam ya. Kemudian ada bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, ada yang berbentuk P di sini. Pernah diperhatikan bentuk rambutnya di depan? Ada yang lurus saja, ada yang seperti huruf P di depan. Ya? Iya. Iya, betul seperti biarnya. Kemudian ada 3 pendekatan cuping telinga, ada yang terpisah telinganya, ada yang dekat. Nah, ini rata-rata semua laki-laki telinganya terpisah, cuping telinganya terpisah, ya. Nah, kemudian ada bentuk rambut, ada yang bergelombang, ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, itu yang terpisah itu terpisah ya lainnya. Ya, bahas, ya telinganya terpisah, cuping telinganya terpisah, itu maksudnya ya. Nah, kemudian kelainan yang dimiliki seseorang dapat disebabkan oleh gangguan pada saat perkembangan dalam batin atau memang diwariskan dari kedua orang tua. Ya, kelainan sifat yang kita miliki ini ya bisa kita bawa dari sejak dalam kandungan, ya. Ketika kita berkembang dalam kandungan ibu kita, bisa juga dipengaruhi karena faktor keturunan dari kakek nenek kita ya. Nah ini contohnya kelainan sistem pewarisan sifat. Pernah lihat orang seperti ini yang di depan ini? Nah, ini namanya albino. Dia tidak memiliki pigmen warna kulit. Itu kelainannya ya. Karena dia ini biasanya bersifat resesif. Kemudian yang kedua hemofilia. Pernah dengar hemofilia? Pernah? Ya. Iya. Hemofilia
ya. B ini gen pengkode bentuk bulat, sedangkan ini gen pengkode berwarna kuning ya. Huruf besar menandakan dia dominan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang persilangan nomor hibrid ya? Ya, bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, kemudian setelah menentukan induknya, kita tentukan gametnya. Coba Celia perhatikan. Ya, kita tentukan gametnya. Nah, untuk menentukan gametnya, maka istilah yang harus kalian ketahui adalah istilah homozigot dominan. Apa? Homozigot dominan. Ya, yang pertama homozigot dominan. Contohnya ini B besar, B besar, K besar, K besar. Ya, mana gametnya? Gamet yang pertama, pertemukan B besar dengan K besar. B besar yang pertama dengan K besar yang pertama sehingga diperoleh gametnya B besar, K besar. Yang kedua, B yang pertama dengan K yang kedua sehingga gametnya B besar, K besar. Suaranya yang semangat ya. Ya. Kemudian B yang kedua dipertemukan dengan K besar yang pertama. Hasilnya gametnya B besar, K besar. B yang kedua selanjutnya disiramkan dengan K besar yang kedua sehingga diperoleh gametnya adalah B besar, K besar. Ya, ini karena sama semua maka boleh ditulis hanya salah satu. Paham ya? Ya. Maka gametnya di sini ditulis B besar, K besar. Nah, kemudian untuk menentukan gamet ini, maka istilah yang kedua yang harus kalian pahami adalah istilah homozigot resesif. Apa nama? Homozigot resesif ya. Nah, homozigot resesif Ibu guru rasa tentang masalah dominan dan resesif ini masih ingat ya? Minggu yang lalu sudah Ibu guru jelaskan. Masih ingat ya? Ya. Yang resesif contohnya adalah B kecil, K kecil. Ya, untuk memperoleh gametnya silakan B kecil pertama dengan K kecil yang pertama sehingga diperoleh gametnya adalah B kecil, K kecil. Gamet yang kedua, B yang pertama dengan K yang kedua diperoleh B kecil, K kecil. B yang kedua dengan K besar, K kecil yang kedua pertama ya. B kecil, K kecil. B yang kedua dengan K kecil yang kedua diperoleh gametnya B kecil, K kecil. Karena sama maka boleh ditulis salah satu. Ya, berarti di sini gametnya adalah B kecil. Bagus, B kecil, K kecil. Suaranya yang besar mana? B kecil. Bagus. Ya. Nah, setelah menentukan gamet, sekarang diperoleh keturunan pertama atau pilihan 1 atau F1 ya. Nah, di sini terjadi penggabungan alel atau variasi gen sebagaimana hukum 2 Mendel. Ya, B dengan B dikumpulkan, K dengan K dikumpulkannya B besar, B kecil, kemudian K besar, K kecil. Bagus. Ini F1 atau keturunan pertama. Bagaimana memperoleh keturunan kedua? Silakan sesama F1. Paham ya? Paham. Tulis P2 atau parental kedua. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilakan sesamanya ya. Paham ya? Ya. Iya. Sekarang bagaimana memperoleh gametnya sama? Beni. Dulu yang mulai Beni. Ya, bagaimana memperoleh gametnya sekarang? Istilah yang harus kalian ketahui. Coba dengar dulu. Coba perhatikan dulu. Istilah yang harus kalian ketahui adalah istilah genotip heterozigot ya. Heterozigot. Genotip heterozigot. Contohnya adalah yang itu ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Heterozigot itu artinya berbeda ya. Silakan B besar yang pertama dengan K besar yang pertama sehingga diperoleh gametnya adalah B besar, K besar. Maka
tulis gametnya di sini ya. Gametnya apa saja? B besar, K besar. Ini gametnya karena berbeda maka harus ditulis semuanya. Coba sebutkan Bu Guru gametnya. B besar, K besar. Apa lagi? Apa lagi? B besar, K besar. Ya, apa lagi? B kecil. Ya, bagus. B kecil. Kecil ya. Iya. Bu Guru tulis di sini ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Begitu juga dengan induk betinanya ya. Induk betinanya zigotnya sama, gametnya sama ya. Karena sama keturunannya ya. B besar K besar, B besar K kecil, lalu bagaimana menghilangkannya? Seperti yang dikatakan pada video tadi, digunakan papan catur planet ya. Caranya bagaimana? Untuk baris pertama ya, kita tulis induk betina. Ya. Ya. Nah, ini namanya baris pertama ya. Ya, induk betina. Ini betina, ini jantannya. Di sini kolom pertama induk jantannya atau begini simbolnya jantan, induk betina begininya. Ya, sekarang tulis gametnya di sini apa? B besar K besar. B besar K kecil. B kecil K besar. Ya, terus ya, bagus. Kemudian di sini apa? B besar K besar. Sama ya, sama. Ini jantan tinggal ditaruh di sininya. B besar K kecil. B kecil K besar. Terus kecil. Iya, bagus. Sekarang untuk mengisi tabelnya, pertemukan antara kolom dengan baris ya. Pertemukan antara kolom dengan baris. Paham ya? Misal kolom yang di sini ya, pertemukan dengan baris yang sini. Kumpulkan huruf yang sama ya, Siska. Ya, B dengan B, K dengan K. Jadi B besar, K besar, K besar ya. Nah, sehingga karena B dominan, B besar dominan terhadap B kecil atau kuning dominan bulat dominan terhadap keriput, maka sifat yang ini fenotipnya adalah bulat kuning. Iya, kan kuning dominan. Sedangkan ini huruf besar berarti dia kuning ya. Kemudian yang di sini tulis siapa? B besar, K besar, K kecil atau bulat kuning sama ya. Ini paham maksud Bu Guru? Paham ya? Kemudian B besar, B kecil, K besar, K besar. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Paham ya? Nah, untuk menyelesaikan hal dari ini, nanti kalian akan dibantu oleh buku guru ilmunya. Ini buku sudah dibuat buku untuk membantu kalian memahami persilangan di hibrid sama seperti minggu lalu persilangan monoid hibrid. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD, kalian kerjakan dulu yang di buku, kemudian pindah ke LKPD juga. Sekarang ibu bagi. Sekarang kalian kumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh pesan? Ya. Untuk contoh persilangannya
Ya, Benny duduk yang baik, Benny. Ini Benny. Ini Benny. Sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian. Kalian buka KPD-nya, cermati KPD-nya, baca. Jika ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada ibu guru ya. Di bukunya sudah ada amplop gambar ya. Kemudian nanti kelompok yang aktif, ibu guru nilai ya. Ibu guru masukkan ke dalam nilai. Cara mulai diskusi yang baik ya. Ayo, ini kelompok bibit unggul. Ini kelompok. Sekarang dibuka. Mana ya KPD-nya ya? Ya. Ini ada permasalahan Pak Broto ini boleh dari semangka bibit unggul. Induknya besar-besar, yang kecil mana? Cari induknya. Cari induknya besar, yang kecil, besar, yang kecil mana? Cari yang lain, kasih cari. Ya, tuh. Cari Siska mana? Kemudian induk betinanya kecil, yang besar mana? Ya, betul, bagus. Benny. Ya, sekarang pasang. Setelah itu tentukan gametnya. Mana gametnya? Mana gametnya? Nah, seperti yang ibu guru katakan tadi, gametnya bisa ditentukan kan? Ya, mana? Besar, kecil. Besar, kecil mana? Ya, bagus. Ini gametnya mana? Iya, pintar. Mana? B kecil, besar. Cari dulu. B kecil, besar. Ya, sebentar dulu ya. Kenapa? Coba sekarang perhatikannya. Tulis sekarang hasilnya. Ayo, banyak ditulis. Sudah hasilnya. Mana yang berwarna? Cari. Ya, mana? Ya, betul. Oh, bukan. Mana? Ini gambar laki-laki atau perempuan? Mana? Ya, bagus mana? Pasang mana? Di sini, di warna. Ya, untuk mengidentifikasi itu maka kita harus lihat dulu keturunannya. Ini belum dipasang, Sally. Ya, cari induknya. Ya, mana induknya? Ya, ini kan iya normal ini betul. Ya, lanjutkan. Ya, iya betul ya. Mana lagi? Ini perempuan atau laki-laki? Perempuan, bagus. Normal atau karir? Normal atau karir? Normal. Cari wanita normal. Ya, bagus. Ya, sekarang pasang. Ya, nah. Kalau begini berarti induknya bisa ditebak. Bagaimana induknya? Berarti induknya bagaimana? Kalau keturunannya seperti ini, ibunya karir. Bagus. Mana yang karir? Ya, pasang. Dan ayahnya, bagaimana ayahnya? Bagaimana? Ya, bagus, Sally. Kemudian ini keturunannya bagaimana? Atau bagaimana keturunannya? Normal, bagus. Ya, sudah. Sudah selesai anak? Sudah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya. Coba dulu lihat kelompok bibit unggul untuk F1. F1 betul ya, F2. F1 kelompok 2 betul juga. Kelompok 3 betul. Yang F2 juga. Yang F2. Bagus kelompok 2. Kelompok 3. Ya betul. Coba untuk buta warna diangkat kelompok 1, 2, dan 3. Coba diangkat. Bu guru lihat. Kelompok bibit unggul bagus. Ya, sudah bisa duduk. Kelompok bibit galur murni juga betul, bagus. Kelompok galur murni. Varietas baru bagaimana? Iya, bagus, betul ya. Berapa perbandingan genotip dan fenotip persilangan dihibrid yang kalian lakukan? Coba. Ayo Bu, bandingkan genotip pada F2.
B besar, M besar, berbanding B besar, M kecil, 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 berbanding B kecil, M besar, berbanding B besar, berbanding M kecil, berbanding B kecil, M besar, berbanding B kecil, M kecil, 1 berbanding 2, berbanding 4, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 1. Iya, bagus. Penaltinya bagaimana, Bapak? Perbandingan penalti pada M2, besar manis berbanding besar hambar, berbanding kecil manis berbanding kecil hambar. 9 berbanding 3, berbanding 1. Iya, bagus. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya sama atau berbeda? Bagaimana? Sama. Kelompok 3 bagaimana? Jika tidak setuju boleh membantah, boleh mengoreksi kelompok 1 boleh. Bagaimana jawabannya? Sama? Sama. Iya, kalau sama, sekarang kita lanjut. Ya, dan tadi kelompok 1 betul ya, kelompok 1 ya. Ya, bagus. Sekarang pertanyaan yang kedua yang guru minta kelompok Galuh Murni yang menjawab. Coba Galuh Murni jawab pertanyaan nomor 2. Ya, berdasarkan hasil persilangan F2, genom yang paling mungkin disilangkan oleh Pak Broto untuk menghasilkan bibit unggul itu apa semua? Coba kelompok 2, Galuh Murni. Genotif yang paling mungkin disilakan oleh Pak Broto adalah semua genotif yang mengandung gen homozigot resesif serta B besar, M besar disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, B besar, B kecil, M besar disilangkan dengan B besar, M besar, B kecil. Ya, bagus. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Membantah kalau memang tidak sesuai dengan jawaban kalian ya. Ya, jawaban yang tadi sudah disebutkan. Sekarang pertanyaan yang ketiga yang guru minta varietas baru menjawab. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan dua perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Coba, apa jawabannya? Nomor 3, siapa yang menjawab? Persilangan monohibrid memiliki satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid memiliki dua sifat beda. Bagus. Ya, apalagi ada perbedaannya? Ya, tadi kelompok 3 menjawab perbedaan persilangan monohibrid dengan dihibrid itu pada letak sifat bedanya ya. Mungkin kelompok lain ada yang mau menambahkan, coba. Saya Ya, kelompok Galuh Murni mau menambahkan, coba. perbandingan penalti pada monohibrid 3 berbanding 1 dan 9 berbanding 3 berbanding 1 pada hibrid. Iya, bagus. Mungkin kelompok bibit unggul bisa menambahkan atau cukup ya? Ya. Tadi dari kelompok varietas baru dan Galuh Murni menjawab perbedaan monohibrid dan dihibrid itu terletak pada dua sifat beda, ada sifat beda dan perbandingan. Kalau monohibrid 3:1 dan hibrid 9:3 ya. Sekarang untuk mutawarna yang kelima, coba individu nomor 1 apa? Laki-laki. Mama. Bagus. Yang individu nomor 2 Wanita cantik. atau membawa sifat bukan warna. Bagus ya. Sekarang kalian sudah selesai diskusi dan mempresentasikan hasilnya. Sekarang kumpulkan LKPD-nya dan bukunya. Kumpulkan. Perhatikan bedanya. Kalian boleh kembali ke tempat duduk semula ya. Kalian sudah selesai berdiskusi. Apakah kalian memahami materi kita hari ini? Ya, alhamdulillah kalian memahami materi kita hari ini. Kalau begitu, siapa bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya guru Coba Denny. perbandingan penalti pada persilangan dihibrid adalah 9/3 wanita dapat bersifat normal, cadar dan buta warna, sedangkan laki-laki dapat bersifat normal dan buta warna tanpa sifat cadar. Ya, bagus Benny. Benny rajin sekali mencatat ya. Itu tadi yang punya catatan yang lain, punya catatan apa tidak? Punya? Ya, tadi Benny menyimpulkan materi kita
menginformasikan tugas minggu depan, ya. Minggu depan materi kita adalah pemuliaan tanaman dan hewan. Jadi tugas kalian sekarang, perhatikan ya, kalian membuat poster bertema pemuliaan hewan dan tanaman, ya. Kalian sudah membuka bagian terakhir ya. Di sana ada contoh poster pemuliaan tanaman dan hewan, ya. Di sini juga sudah ada petunjuknya. Kalian perhatikan aspek desainnya bagaimana, keindahan, kerapiannya. Kalian warnai boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, pokoknya warna ya. Nah di situ kalian perhatikan isi teksnya, kemudian desainnya bagaimana, gambarnya yang menarik ya, dan ketersampaian pesan ya. Pesan dari poster yang kalian buat diperhatikan ya. Paham maksud guru? Jadi boleh cari di internet inspirasinya saja, tapi tidak boleh nyontek, tidak boleh plagiat. Yang plagiat itu mencontek atau menjiplak karya orang lain, tidak boleh ya. Oleh karena itu kalian cari inspirasinya yang gampang-gampang saja, di sawah boleh, kebun boleh, taman boleh ya. Dari makanan kita saja sudah kita bisa mencari inspirasi. Paham maksud guru? Bagus. Sekarang ibu guru berpesan kepada kalian tetap jaga protokol kesehatannya, gunakan masker, kemudian cuci tangan pada air yang mengalir ya. Sekarang kita berdoa. Zainul bikin doa. Berdoa dalam hati juga. Berdoa susah. Ya, terima kasih Zainul. Sekarang kalian boleh pulang, hati-hati di jalannya.